Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, untuk video kali ini apa yang akan dibahas yaitu kelapa sawit ya. Mungkin teman-teman yang mengikuti channel ini sudah pernah melihat kelapa sawit ini. Ya, ini adalah kelapa sawit di mana 6 bulan atau berapa ya? Kalau nggak salah 5 bulan yang lalu ya teman-teman. Itu sangat stres sekali. Disebabkan karena apa? Di video yang eh, sesudahnya itu saya bilang itu bekas pupuk organik atau limbah dari kelapa sawit. Nah, limbahnya adalah cair teman-teman ya, limbah cairnya. Nah, sekarang sudah ditimbun untuk aplikasian limbahnya dan seperti ini sudah ada kemajuan ya teman-teman. Nah, saya perbesar lagi. Nah, sebagian itu yang ini sudah pulih teman-teman, sudah 100% pulih dan yang sana baru 90% dan yang itu baru 20% teman-teman. 20% normal ya. Nah, untuk yang kuning, kelapa kuningnya ini, kelapa sawit yang kuning ini ya. Itu adalah sejarah teman-teman. Jadi tidak bisa kita terutama di perkebunan kelapa sawit ini ya untuk meninggalkan sejarahnya. Ya, caranya untuk meninggalkan sejarahnya pelepah kuningnya itu harus di pruning teman-teman. Tapi untuk yang seperti kasus seperti ini jangan di pruning dulu. Biarkan dulu sampai yang pucuknya itu bisa normal kembali. Nah, seperti ini ya. Ini sudah normal teman-teman ya. Ini 1 2 sini sudah normal dan sebelahnya belum. Nah, ini habis ditimbun, ini bisa dilihat bekasnya itu dulu di sana teman-teman. Nah, di ini nih. Ini. Nah, itu limbah di situ. Lalu saya kendalikan, saya timbun. Nah, limbah cair ini kalau dikendalikan dengan baik itu sangat bermanfaat sekali untuk perkebunan kelapa sawit teman-teman. Tapi kalau terlalu banyak juga tidak bagus untuk kelapa sawit. Karena apa? Faktor dari kelapa sawit itu seperti video kemarin ya. Itu adalah air ya, faktor pembatasnya. Jadi itu kalau kebanyakan air sama saja kita itu gini loh. Minum terlalu banyak teman-teman ya. Minumnya terlalu banyak. Jadi kita harus imbangi antara makan dan minum itu selaras ya. Selaras. Oke. Nah, di sini bisa ngetrek. Dan untuk saat ini adalah di musim ngetrek. Nah, kenapa sih fenomena ngetrek ini terjadi pada kelapa sawit? Nah, ini ada eh, dua macam ya teman-teman. Yang pertama memang bisa dikarenakan musim ya, musim trek, dan bisa disebabkan karena telat perawatan atau telat pemupukannya. Itu ada dua ya teman-teman ya. Kalau memang rata-rata meskipun di perkebunan teman-teman itu belum ngetrek, jadi yang belum ngetrek ini dalam 6 bulan yang ke belakang untuk sejarahnya itu biasanya pemupukan dan airnya tercukupi ya. Sedangkan nanti untuk kelapa sawit saat ini kan sedang mengalami habis El Nino ya teman-teman ya. Ini akan berdampak untuk 6 bulan yang akan datang seperti saat ini. Jadi ngetrek ini terjadi karena adanya El Nino kemarin ya, adanya El Nino kemarin. Karena apa? Debit air pada kelapa sawit itu berkurang teman-teman ya. Jadi stoknya itu berkurang. Tuh, kenapa saya sering bilang untuk rumput yang seperti itu teman-teman ya, itu jangan dikendalikan, biarkan saja karena itu menyimpan banyak sumber air teman-teman untuk kebutuhan kelapa sawit itu. Oke, ini adalah kelapa sawit dimana sudah tinggi ya teman-teman ya. Yang 5 bulan yang lalu sudah saya kasih tunjuk pada teman-teman waktu masih stres teman-teman ya. Sekarang sudah tahap pemulihan ya. Ditandai apa Pak? Jadi kelapa sawit yang sudah rusak, untuk menandai kalau itu sudah sembuh atau sudah normal itu lihat pada pucuk daunnya teman-teman, sudah menghijau atau belum. Kalau sudah menghijau itu bertanda kelapa sawit kalian, kelapa sawit teman-teman ini sudah mengalami pemulihan yang sempurna. Itu loh ya. Nah, untuk pelepah sengkleh Pak. Nah, untuk pelepah sengkleh ini ada dua macam ya teman-teman. Disengkleh karena dipanen dan sengkleh secara alami. Jadi jangan bimbang ya untuk kelapa sawit yang sengkleh secara alami teman-teman. Itu bertanda kalau tanah teman-teman itu subur sekali. Itu sangat bagus. Tapi di situ ada kekurangannya. Biasanya terjadi kalau debit airnya berkurang teman-teman. Jadi sengkleh.
meskipun lahannya subur, kalau airnya kurang ya tetap sengklek itu loh. Oke, semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi petani-petani kelapa sawit ya teman-teman. Tuh, nah, seperti itu teman-teman, bisa dilihat ya, yang ini yang sudah dikendalikan teman-teman. Nah tuh ya, sudah dikendalikan jadi seperti ini tuh. Oke, dari sini paham ya. Dan apa lagi untuk fenomena trek ini ya teman, kita bahas ini fenomena trek. Kelapa sawit ini biasanya mempengaruhi trek itu dari seperti yang saya bilang dari awal tadi ya teman-teman, yaitu dengan ada dua faktor. Yang pertama adalah perawatan yang pemupukannya terlewati satu semester, biasanya gitu teman-teman. Kalau disebutnya semester lah, biasanya akan terjadi ketika 6 bulan yang akan datang, bukan saat itu ya. Jadi intinya poinnya, titik poinnya pada video kali ini, pemupukan saat ini itu jangan beranggapan kalau 1 bulan 2 minggu itu sudah ada buktinya, hasilnya, buahnya. Itu jangan teman-teman ya. Karena biasanya pemupukan hari ini itu bisa 6 bulan yang akan datang kita baru mulai merasakan hasilnya. Jadi kenapa di kelapa sawit itu dibutuhkan dengan namanya konsistensi ya, selalu konsisten. Itu alasannya itu teman-teman. Nah, untuk pupuknya apa saja Pak? Untuk kelapa sawit yang sudah setinggi ini saya menggunakan NPK teman-teman ya. NPK yang kadarnya, cari yang ini ya, yang kaliumnya itu 27 teman-teman. Jangan seperti NPK 16 itu, karena apa? 16 itu diperuntukkan untuk apa? Sayuran teman-teman, atau tanaman hortikura ya. Itu dikhususkan itu. Untuk kelapa sawit apa tidak cocok Pak? Cocok saja, untuk kelapa sawit cocok. Cuman dari hasilnya itu tidak apa ya namanya ya? Tidak seimbang teman-teman ya. Kalau kelapa sawit dipupuk apa saja pasti cocok teman-teman, pasti akan diserapnya itu loh. Tapi yang dibutuhkan kelapa sawit kan bukan itu, bukan 16 melainkan ada nitrogen, fosfor, kalium, itu kan teman-teman ya, magnesium. Nah, magnesium ini berasal dari apa? Dari dolomit. Bisa. Jangan kisrit ya teman-teman ya. Sekali lagi jangan kisrit. Nah, itu yang dolomit ya. Atau kapur pertanian. Kapur pertanian itu hampir mirip dengan dolomit, cuman kandungannya beda teman-teman ya. Kandungannya beda. Oke, semoga ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman. Nah, kenapa kok harus KCL yang kandungannya NPK-nya itu 27? Kenapa, Pak? Jadi alasannya begini. Untuk perkebunan kelapa sawit itu dibutuhkan, yang sudah setinggi ini ya, itu dibutuhkan pembentukan bunga yang pertama ya. Yang kedua adalah melenturkan pelepahnya, teman-teman, ya. Itu. Nah, dengan apa? N-nya, nitrogennya, teman-teman. Ya. Untuk fosfornya apa? Untuk proses pemasakan buahnya, teman-teman ya. Jadi ini, kalau pembentukan bunga lalu jadi buah, kalau fosfornya sudah terpenuhi, otomatis akan menjadi buah yang sempurna, teman-teman. Oke, semoga bermanfaat video kali ini ya. Dan saya akan bagikan lagi tentang perkebunan kelapa sawit, dan kedepannya akan saya bikinkan lagi. Jadi bukan kelapa sawit teman-teman, dari tanaman durian maupun padi, jagung, sayuran akan saya kasih tunjukkan pada teman-teman menurut pengalaman saya ya. Dan kelapa sawit ini adalah pengalaman saya yang kedua kali ya teman-teman ya. Yang kedua, yang pertama itu adalah padi sama jagung teman-teman. Oke, semoga bermanfaat videonya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa selalu semangat untuk petani-petani kelapa sawit. Kedepannya nanti kita akan kembangkan lagi untuk pertumbuhan yang ramah lingkungan dengan organik teman-teman tentunya ya. Jadi tidak semata-mata dengan kimia terus. Yang namanya bertani organik itu tidak seharusnya 100% organik, itu tidak teman-teman. Tetap ada kimianya. Karena apa? Sudah terkontaminasi, tanah kita sudah terdeteksi kena